Cara menggunakan multimeter Zotac ZTX model terbaru untuk mengukur kapasitor yang ini 3 biji 500 mikro 400 volt. Jadi kalau ini di paralel 3 nanti dia dapatnya adalah 1500 mikro. Oke, kita pilih yang ini dulu. Ini untuk ohmmeter, ini untuk voltmeter, ini untuk kapasitor ya. Kita lalu ukurkan ke titik kapasitor di sini. Ya, coba dilihat itu di AVO-nya, kira-kira nilainya 1,596 ya milifarad ya. Dari mikro ke mili, 1,5 mili itu adalah 1500 mikrofarad. Berarti kapasitor ini bagus. Oke. Ini kapasitor yang gede-gede ini bisa diukur di sini bagus, oke. Bagaimana dengan kapasitor biru di sini? Kapasitor kuning juga ya. Kapasitor kuning kita ukur saja di situ dengan ini. Tidak menunjukkan harga, oke. Coba kita cek sekali lagi, mungkin kena ada sesuatu di situ. Oke. Ini tidak menunjukkan harga, kemungkinan karena jalur ini kena lem dicat ya. Itu 4,464 nano, sedangkan di sini tertulis berapa ini kapasitornya. Nanti bisa dicocokkan apakah dia betul 4,4 ya, tapi ingat dia paralel dengan yang di sini. Jadi kalau paralel nanti dua kapasitor ini di paralel digabung jadi satu, nilainya menjadi 4,4. Ya, nanti dilihat nilainya berapa. Lalu kita menuju ke kapasitor yang biru, yang 2,5 mikrofarad kalau nggak salah. Ya, di sini ada 2,5 mikrofarad. Ya, ini kapasitor mahal. Oke, kita ukur di situ, kita keruk dulu kakinya. Ya, coba dilihat itu di situ 1,166 mikrofarad. Padahal tadi di situ ditulis 2,5, berarti terjadi penurunan nilai kapasitor yang cukup besar. Jadi nanti perlu kita bongkar. Setelah kita bongkar, kita ukur kembali. Oke. Ada kemungkinan besar kapasitor ini rusak. Oke. Yang di sebelahnya ini adalah lambangnya adalah diode bolak-balik ya. Ini adalah voltage dependent resistor. Sedangkan ini adalah NTC lambangnya, okay? Jadi ini voltage dependent resistor. Okay, ini dari line sama 0 ada kapasitor ke body, ke ground. Ini ke ground ini. Ke ground, ini ground, okay? Yang kabel kuning, leret hijau, ini ground, okay? Kemudian ini di sini juga ada komponen yang mungkin Anda belum tahu komponen apakah ini, okay? Di sini. Ya, ini ada komponen tegangan tinggi untuk spark, untuk letupan petir. Jadi kalau ada petir, dia masuk ke ground. Okay? Nah, itu terhubung di seri dengan voltage dependent resistor yang kedua. Ya, ini VDR2 ini. Okay? Kalau diukur nilai nanonya, dia nggak akan nampak. Okay? Nah, kita coba ukur yang lain. Di sini ada relay yang sudah rusak, dicopot. Okay? Kemudian kita cari nilai kapasitor yang lain. Misalkan yang ini, yang gede ini. Ya, ini dalam ordo mikrofarad. Kita bisa ukurkan di situ. Mudah-mudahan ini bisa dibersihkan bekas dari cat atau lem. Ya. Di situ otomatis multimeter digital Zotac ZTX ini dia langsung bisa berpindah. Tidak perlu harus kita putar-putar roterinya. Tanpa rotary ini semua full digital. Hanya menggunakan rubber kontak untuk koneksi ya. Dia 217 mikrofarad. Nah, sedangkan di sini mungkin akan nampak 220. Jadi ini nggak apa-apa. Begini cara menguji kapasitor dengan multimeter Zotac ZTX. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita sekarang ukur kapasitor yang 2,5 mikro tadi
nggih. Seperti ini kapasitornya, nggih. Supaya kita tahu berapa nilainya di sana sebenarnya. Ya, ternyata 1,166 ya. Nilainya ternyata itu 1,2 lah, angka seperti itu, nggih. Artinya kapasitor ini rusak, nggih. 1,2, 1,166. Padahal sesungguhnya nilainya ini adalah 2,5 mikrofarad ya, J toleransi 5%, 450 volt. Jadi ini kapasitor ini rusak, nggih. Ya, kita mulai lagi untuk mengukur kapasitor ataupun komponen-komponen yang lain yang ada di sini. Di sini sudah ada lambangnya. Kita rubah dulu ke pengukuran nanofarad, artinya dia pengukuran kapasitor. Lalu kita ukurkan pada kapasitor kaki yang biru. Andai kata ini kotor, kita bisa keruk-keruk dulu, nggih. Kita buat supaya dia itu bersih, nggih. Jadi kalau dia kotor dia nggak akan terukur, nggih. Itu nilainya akan nampak di sini, nggih. Ya, sekitar 8,1 nano ya, 8,1 nano. Yang ini sekitar 8,3 nano ya. Aslinya dia kodenya 103, berarti 10 nano. Berarti ini terjadi penurunan nilai dari kapasitor. Nah, ini yang tadi yang di sini kapasitor kuning yang paralel, ini satu kapasitor, ini satu kapasitor. Di sini kita ukur lagi, betul nggak dia 474 dibagi 2. Ya, dia nilainya 474 dibagi 2. Atau mungkin kalau paralel dia bukan dibagi tapi dijumlah. Nggih. 2 buah kapasitor 474 tidak melewati cuk coil karena cuk coilnya langsung dijumper, nggih. Kemudian dia diparalel seolah-olah ya. Ternyata di situ ada sesuatu yang tidak bisa diukur karena bekas kena cat yang anti apa namanya ya. Ini ternyata di sini kalau diukur nilainya 4,3 nano, padahal aslinya harusnya 474, nggih. 474 itu kalau diparalel 2 itu menjadi 235 separuhnya. Nah, karena kita curiga satuannya hanya nano, maka kita layak juga melepas kapasitor ini, nggih. Kita lepas, nanti kalau sudah terlepas kita ukur di luar seperti pada saat mengukur yang ini tadi. Ini tadi ukurannya 2,5, diukur cuma 1,2 atau 1,3 tadi. Kita sudah berhasil melepas kapasitor kuning ini. Pada mulanya dia ada di posisi ini. Kemudian ini adalah electromagnetic interference filter berupa cuk coil, tapi ini di jumper. Ini dianggap coil arus besar. Kemudian di sini kapasitor ini C501 dan C502. Aslinya kapasitor ini bernilai 474 250 volt AC. 47 nolnya 4, berarti 470 nano. Kita coba, benar nggak ini 470 nano? Oke. Kita ukur. Oke. Ternyata dia hanya 0,088 nano. Berarti kapasitor ini mati. Oke. Seperti yang biru tadi. Yang biru tadi 2,5 mikro. Kita ukur, ini 2,5 mikro ya. Kita ukur hanya 1, berapa tadi? Oke. 1,16. Berarti ini rusak. Oke. Kemudian ini yang kedua, kapasitor 474. Yang kita coba ukur. Oke. 0,167. Harusnya ini 470 nano, okay. Satuannya nano, ini 1 nano pun tidak ada. Ini hanya satuannya picofarad.
Nah, untuk membuktikan bahwa alat ukur kita tepat, ini ada pembanding. Ini ada 394, nih 394 berarti 390 nano. Kita coba ukur apakah dia dengan toleransi 5% itu dia masuk. Ya ternyata dia masuk 392. Oke. Aslinya harusnya adalah 390. Oke. 4 itu banyak 0, jadi 39000 berarti 390 nano. Ini kita ukur 392. Nah, alat ukur ini tidak harus dengan Sotek, ya. Bisa juga dengan alat ukur yang digital meter yang lain. Misalkan Smart Component Tester, ya. Yang seperti ini, yang seperti ini belum dirakit, ataupun juga multimeter yang memiliki akses untuk mengukur kapasitor. Itu sampai 200 mikro biasanya itu bisa. Kalau yang ini bisa dari ukuran 10 PF sampai 20.000 mikrofarad. Nah, kalau mau membutuhkan seperti ini, silakan jangan cari di internet, di marketplace dan lain sebagainya. Ya, harganya sekitar 400 ribuan untuk ZTX itu, ya. Ini untuk mengukur beberapa fungsi. Begitu saja teman-teman, kita akhiri dulu untuk pengukuran kapasitor. Ini kita berhasil melepas sebuah voltage dependent resistor yang posisinya ada di sebelah sini. Ini berhasil kita lepas. Dia biasanya punya sifat kapasitif, ya, tapi dia tidak punya sifat resistif sebelum dia mendapatkan tegangan 240 volt. Kita bisa ukur di sini, ya, di situ ada sifat kapasitif sebesar 1,8 nano. Kemudian kita pindahkan ini, kita coba ukur berdasarkan ohm. Dia punya nilai ohm berapa? Ya. Ternyata setelah kita pindahkan ke ohmmeter, ternyata dia OL, ya, overload, di luar kemampuan multimeter untuk mengukur. Artinya nilai hambatan dalam dari VDR ini adalah sangat besar. Termasuk yang ini, di sini belum saya lepas, tapi di sini ada VDR yang kalau diukur nggak bisa, nilai hambatan dalamnya sangat besar, luar biasa besarnya. Termasuk juga mungkin ini peletup pencegah spark gap, ya, bentuknya memang aneh seperti ini bentuknya. Ini bukan sekring, ini pencegah tegangan tinggi. Elektro voltage, ya, itu bisa nyampe mungkin 3600 volt. Untuk mencegah, kalau lebih dari itu nanti dia akan membuang ke ground. Kemudian juga kita mau mengukur NTC. NTC di sini ada simbol T, ya, kita ukur, ini satuannya sekitar 40 ohm. Kalau dari kodenya itu nampak dia sekitar 40 ohm. Ya, dia ngukur, ya, dia sekitar 43, sekian ohm. 43 berarti masih bagus karena dalam kodenya ini dia sekitar 47. Sekitar 47. Kita tadi juga ingin mengukur kapasitor yang biru, kan, yang satuannya 10 nano kalau nggak salah ini. Itu kodenya berapa itu kodenya? Kalau ternyata ini diukur nilainya kecil, tidak seperti yang 10 nano, berarti kapasitor ini rusak. Kita pindahkan ke volt ke nano, ya. Itu hanya 7,56 nano, harusnya 10 nano. Nilai kapasitasnya turun, Ini 7,8 nano, ya, nilai kapasitasnya turun, Jadi ini juga meragukan, artinya kemungkinan besar dia rusak. Modul ini adalah modul outdoor dari Changhong, ya, kalau nggak salah Changhong. Ini modul outdoor dari Changhong. Jadi itu kalau nggak salah seperti itu, dan ini sudah kita lepas beberapa komponen dan kita ketemukan komponen-komponen tersebut rusak, ya. Ini yang kuning kita belum ukur berapa nilainya ini. Pengukuran tidak harus menggunakan Sotek, dengan kapasitor meter apapun bisa, bisa dilakukan on board,
Tetapi kalau kurang yakin bisa dilepas, dilakukan di luar. Seperti saya tadi, saya lakukan di onboard dia nilainya mengecil, saya lakukan di luar memang betul-betul mengecil. Jadi ini untuk mengukur kapasitor yang tegangan tinggi, yang nilainya dalam order 500 nano, ini 500 0,5 atau sekitar 500 PF atau 0,5 nano. Ini kapasitor yang warnanya kuning, kapasitor kuning. C505. Tinggal mencocokkan hasil pengukuran dengan yang di display seperti tadi. Elko juga bisa, komponen-komponen yang lain juga bisa diukur seperti ini. Yang sudah kita ketemukan dua komponen ini tadi yang rusak, ini hanya 0,1, harusnya ini 474, Kemudian yang ini juga ya 2,5 mikro, harusnya itu hanya sekitar 1,1, Yang ini juga, ya ini juga hanya segitu ya, nggak terlalu besar. Oke teman-teman, saya kira cukup,